Halo Zaikers, bertemu lagi bersama saya Fahmi. Di video kali ini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli mesin. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like, share, and subscribe video ini dulu. Oke Zaikers, yang pertama yang harus kalian perhatikan sebelum kalian membeli mesin yaitu pertama satu bahan. Nah, bahan tersebut kalian harus menyesuaikan dulu nih apa yang kalian ingin buat, terus juga nanti seperti apa hasilnya. Nah, itu mempengaruhi kalian memilih mesinnya. Contoh seperti bahan-bahan non metal, kayu, akrilik, triplek, kulit, dan lain sebagainya. Itu kalian cocok bisa menggunakan mesin CO2 laser cutting atau CO2 grafir. Terus juga bisa juga neje atau stack dan sejenisnya yang laser-laser seperti itu. Dan untuk bahan-bahan yang metal seperti aluminium, stainless, terus emas, perak, itu kalian bisa menggunakan di CNC router, fiber laser marking, fiber laser cutting. Nah, untuk kalian misalkan memerlukan kedua bahan nih, yang metal dan non metal. Nah, itu kalian bisa menggunakan CNC router. CNC router itu bisa ada dua jenis bahan. Dia bisa non metal dan juga metal. Contohnya seperti akrilik, triplek yang non metalnya, terus MDF, kayu, dan lain-lain. Nah, metalnya seperti aluminium, terus stainless, terus galvanis itu juga bisa. Jadi kalian kalau mau buat moldingan itu bisa di CNC router seperti itu. Nah, untuk kalian yang ingin ngeprint di bahan-bahan seperti metal dan non metal, kalian juga bisa menggunakan mesin UV printer nih. Jadi contohnya seperti ini. Nah, dia bisa berwarna, dia bisa ngeprint di bahan-bahan keras. Contohnya seperti akrilik, kayu, MDF, stainless, besi atau plat besi, itu bisa dia. Yang penting flatbed dia. Hal yang harus diperhatikan yang kedua yaitu ketebalan bahan. Contoh pertama itu misalkan kalian menggunakan akrilik dengan tebal 1 cm, kalian mau motong, nah itu bisa menggunakan laser CO2 yang 100 watt. Nah, kalau yang lebih tipisnya di 5 mili itu bisa menggunakan 50 watt atau 40 watt sudah bisa. Nah, kalau untuk kalian hanya ingin menggrafir saja, itu kalian bisa menggunakan laser CO2 yang grafir saja, atau galvo, CO2 galvo, atau neje, atau juga tomstack, itu kalian juga bisa untuk grafir saja. Nah, kalau kalian ingin membuat ukiran seperti ini di bahan kayu, MDF, atau buat moldingan di bahan aluminium seperti ini, kalian bisa menggunakan CNC router. Nah, kalau CNC router sendiri juga dia ada ininya juga, maksimal ketebalan bahannya. Dia tergantung dari besar mesinnya juga seperti itu. CNC router kan juga banyak jenisnya. Nah, kalau misalkan CNC router yang kecil itu biasanya dia bisa buat kayu. Nah, kalau misalkan untuk di metalnya dia paling hanya untuk grafirnya saja, tidak bisa sedalam ini gitu. Kalau untuk sedalam ini buat moldingan itu bisa kalian yang menggunakan spindle-nya yang lebih besar seperti itu. Nah, hal yang ketiga yang harus kalian perhatikan juga itu sangat penting nih sebenarnya, yaitu area kerja yang kalian butuhkan. Jadi masing-masing mesin kan mempunyai area kerja masing-masing dan juga berbeda-beda. Nah, itu kalian harus perhatikan juga tuh. Jadi kalian contoh misalkan saya ingin membuat maksimalnya di 60-90, kan nggak mungkin dong pakai mesin yang area kerja di 60-40. Jadi kalian juga harus perhatikan itu. Nah Zaikers, itu dia penjelasan singkat yang harus kalian perhatikan sebelum kalian membeli mesin. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis komentar di bawah, nanti kami akan jawab. Nah, jangan lupa share, like, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.